Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengulas tentang penelitian sosial. Sebelumnya saya akan sedikit menceritakan tentang keunikan ataupun informasi tentang beberapa pengalaman para peneliti senior di lapangan. Jadi dalam sebuah penelitian itu memang idealnya kita bisa menyelami sebuah fenomena yang akan kita amati. Maksudnya seperti apa? Semisal ketika kita ingin meneliti tentang aktivitas pesantren, maka selayaknya kita itu beradaptasi seperti seorang santri ataupun seorang warga dalam sebuah pesantren. Kenapa demikian itu dilakukan? Agar kita bisa mempunyai value ataupun mempunyai nilai, mempunyai kedekatan secara emosional sehingga akan terbentuk sebuah pola adaptasi. Tetapi seperti itu lantas tidak mengurangi rasa kritis kita. Tetap kita pun mempunyai sebuah batasan gitu dalam penelitian. Dalam pengertian ini adalah agar selalu objektif, agar selalu apa yang kita lihat itu benar-benar real gitu, bukan sesuatu yang memang ditambah-tambahkan karena merasa kita sudah dekat jadi merasa ada sesuatu yang harus ditutupi. Nah, dalam penelitian itu kita harus bisa mengambil jarak. Dalam pengertian mengambil jarak ini adalah walaupun kita dekat secara emosional, tapi kita mempunyai jarak dalam pandangan menilai, mengamati terhadap apa yang kita temui. Seperti halnya beberapa peneliti sosial, misal peneliti dalam rumpun kajian antropologi itu dia meneliti sebuah komunitas pedalaman, katakanlah komunitas Dayak pedalaman. Karena saking dia meneliti itu sampai bertahun-tahun dan bahkan menikahi salah satu warga setempat. Sebagai bentuk dia itu ingin melihat lebih mendalam aktivitas masyarakat pedalaman di situ. Ini membuktikan bahwasanya dalam penelitian itu tidak sekedar kita mencari informasi, tidak sekedar kita bertanya seperti bertanya dalam kuis. Maksudnya dalam kuis itu adalah kita bertanya sepintas kemudian kita menyimpulkan. Tapi dalam penelitian sosial itu kita bertanya, kemudian setelah pertanyaan itu terkumpulkan, kita coba cocokkan dengan informan ataupun pemberi informasi yang lain agar ada titik benang merah kesamaan dalam sebuah informasi itu. Kenapa itu dilakukan? Agar tidak terjadi sebuah informasi yang invalid atau informasi yang tidak akurat, tidak valid. Nah, maka daripada itu dalam penelitian ini harus terus mempunyai pijakan bacaan teori yang harus benar-benar bisa kompatibel ataupun bisa cocok, bisa sesuai dengan medan penelitian itu sendiri, tempat penelitian sendiri. Karena memang seringkali lapangan, lokasi penelitian sama, tetapi penggunaan teori yang berbeda itu akan menghasilkan pertanyaan yang berbeda, akan menghasilkan informasi yang berbeda juga. Begitu pun sebaliknya, teori yang sama pun ketika digunakan pada lokasi penelitian berbeda maka akan menunjukkan hasil yang berbeda. Ini bagaimana cara kita mencari informasi, menggali informasi dengan teori-teori yang ada dan coba dicocokkan dengan lapangan. Nah, hal-hal itu seiring berjalannya waktu akan dapat kita temui, akan dapat kita ketahui, baik pengetahuan, informasi, dan pengalaman. Oleh karena itu dalam materi ini sebenarnya kita dalam penelitian ini cukup paham terhadap
definisi-definisi tentang sebuah penelitian, kemudian perangkat-perangkat apa yang ada dalam penelitian dan persiapan apa yang harus kita lakukan. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita terjun di lapangan untuk mencari informasi, menggali informasi sedalam-dalam mungkin. Nah, sehingga dalam penelitian juga harus kita jelaskan di situ kekurangan gitu, kekurangan dalam batasan-batasan penelitian. Kemudian etika penelitian harus diterangkan, karena namanya manusia atau masyarakat itu senantiasa dinamis, senantiasa berubah di kala waktu dan tempat. Oleh karena itu harus diupdate informasi-informasi yang ada, dan harus kita jelaskan di situ terkait kekurangan penelitian, kemudian etika penelitian, agar kita tidak terjerumus kepada apa yang disebut simplifikasi ataupun mudah menyimpulkan ataupun kesimpulan sementara. Nah, di situ perlu banyak dikaji. Oleh karena itu, mari kita semua berandai-andai gitu. Coba memikirkan sesuatu apa yang bisa kita amati, kemudian coba kita amati melalui teori apa gitu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Marilah kita mengkaji dan mengaji agar mendapatkan informasi yang teruji. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.